Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat. Di video kali ini kita akan bahas mengenai info ASN P3K ya, terutama yang ada di tahap 2. Ada 3 kali perpanjangan pendaftaran ASN P3K di tahap 2. Kenapa itu bisa terjadi? Kita bahas di video kali ini. Kita tahu bahwa pada awalnya proses pendaftaran ASN P3K tahap 2 sudah bisa dilakukan tanggal 17 November ya, sampai dengan 31 Desember. Perlu teman-teman tahu bahwa dalam tahap 2 ini sebetulnya di awal yang bisa mengikuti itu adalah tenaga non-ASN yang tidak terdaftar di BKN dan juga lulusan PPG Prajabatan. Ini khusus untuk formasi guru ya. Selanjutnya ada beberapa kebijakan yang telah ditetapkan dari tanggal 17 November sampai 31 Desember ini. Yang pertama, ini penyesuaian pendaftaran P3K bagi lulusan PPG. Kebijakan ini telah tertuang pada surat yang ini. Surat tentang penyesuaian terkait pendaftaran ASN P3K guru bagi lulusan PPG ini telah dibuat tanggal 2 Desember 2024. Inti dari surat ini sebetulnya merupakan perubahan aturan bagi peserta dalam kategori lulusan PPG Prajabatan yang awalnya yang bisa mengikuti itu adalah PPG dari tahun 2022 ya, yang ini, dan terdaftar dalam pangkalan data Kemendikbudristek. Nah, ini diubah ya. Jadi semua kategori PPG Prajabatan, mau itu yang dari tahun 2022 sampai 2024 ini ya, maupun dari 2022 ke belakang. Sehingga semua lulusan PPG Prajabatan yang telah terdaftar di Kemendikbudristek bisa mengikuti seleksi ASN P3K Guru untuk tahap 2 ini. Perlu teman-teman tahu juga, untuk lulusan PPG sendiri, pendaftarannya itu melalui sebuah aplikasi ya. Di sini dituliskan aplikasinya aplikasi mapping GTK ya. Tinggal diklik, nanti teman-teman PPG Prajabatan bisa langsung isi data yang ada di sana. Selanjutnya ada kebijakan yang kedua, tentang penjelasan teknis terkait masa kerja pelamar guru non-ASN yang aktif bekerja di instansi daerah atau di sini dalam kurungnya sekolah negeri pada seleksi ASN P3K Jabatan Fungsional Guru periode 2 tahun 2024 dan dijelaskan pada surat yang ini. Di surat yang dibuat 14 Desember 2024 ini dijelaskan tentang pelamar guru non-ASN ya. Dan di poin 1, untuk guru non-ASN yang dapat melamar pada periode 2 dengan rentang waktu pendaftaran 17 November sampai dengan 31 Desember 2024 adalah yang terdata aktif mengajar pada Dapodik sebagai guru di sekolah negeri pada instansi daerah yang sama paling sedikit 2 tahun ya, atau 4 semester secara terus-menerus. Perhitungan masa kerja dihitung berdasarkan riwayat keaktifan yang tercatat pada Dapodik. Dan ini poin kedua dijelaskan lebih rinci ya. Terdapat ketidaksesuaian data riwayat masa kerja di Dapodik dengan kondisi sebenarnya yang diantaranya disebabkan oleh yang pertama, ini kesalahan dalam pemutakhiran Dapodik. Yang kedua, keterlambatan pemutakhiran Dapodik yang tidak sesuai dengan SK penugasan, misalnya bagi guru yang mengalami perpindahan antar sekolah dalam satu instansi daerah menyebabkan masa kerjanya kurang dari 2 tahun atau 4 semester berturut-turut ya. Nah, ini sebetulnya menjadi masalah bagi honorer ya, yang sebetulnya sudah mengabdi 2 tahun bahkan lebih dan terkendala dengan Dapodik ini.
Dan poin yang ketiga ini perpindahan antar instansi daerah, sehingga masa kerja pada instansi daerah saat ini kurang dari 2 tahun ya, atau 4 semester secara berturut-turut. Dan yang terakhir, peralihan status menjadi guru, sehingga masa kerja sebagai guru kurang dari 2 tahun atau 4 semester berturut-turut. Nah, ini menyebabkan beberapa guru non-ASN tidak dapat melakukan pendaftaran seleksi ASN P3K Guru ya, periode 2 tahun 2024 ini. Di poin yang ketiga, di sini dijelaskan kembali apabila guru guru non-ASN seperti yang dimaksud pada angka 2 yang tadi sebenarnya memenuhi ketentuan masa kerja, pemerintah daerah dapat mengajukan yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi ASN pada periode yang kedua melalui aplikasi Ruang Talenta Guru ya atau RTG dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh kepala daerah atau sekretaris daerah. Nah, ini sebetulnya yang terjadi ketika akhir bulan Desember ya. Akhir bulan Desember dan banyak teman-teman honorer yang berjuang untuk memperjuangkan ini ya. Membuat surat SPTJM dan untuk bisa mendaftar melalui aplikasi RTG ini, melalui jalur RTG ini. Dan ternyata ini lumayan rumit ya teman-teman, sehingga perlu waktu yang lama untuk mengurus semua administrasi ini. Baik, kita kembali ke sini. Bila dilihat dari penjelasan dua surat tadi ya, pada tanggal 2 Desember dan 14 Desember 2024, untuk pelamar PPG Prajabatan itu bisa mendaftar melalui aplikasi mapping ya teman-teman. Dan bila untuk guru non-ASN, ini bisa melakukan pendaftaran melalui aplikasi Ruang Talenta Guru atau RTG. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa untuk kategori yang bisa mengikuti seleksi di tahap 2 ini sebetulnya hanya guru non-ASN ya, yang tidak terdata di BKN awalnya ya, dan juga lulusan PPG Prajabatan, yang mana untuk guru non-ASN sendiri itu merupakan R4 ya, kodenya R4 adalah prioritas nomor 4 dari 5 prioritas. Nah, untuk PPG sendiri sebetulnya itu ada di prioritas yang kelima ya, teman-teman. Yang kelima. Nah, itu sudah dijelaskan pada keputusan menteri ya, nomor 348 tahun 2024. Di sana dituliskan tentang kriteria kategori pelamar ya, kategori pelamar dalam seleksi P3K untuk formasi guru. Menjelang akhir penutupan pendaftaran P3K guru tahap 2, ada beberapa agenda rapat oleh pemerintah ya, dan perubahan jadwal. Jadi ketika tanggal 30 Desember ini berarti 1 hari menjelang penutupan pendaftaran, ada rapat percepatan penataan tenaga non-ASN melalui seleksi P3K tahap 2 ya. Dan di tanggal yang sama ada penyesuaian jadwal ya terkait seleksi P3K tahap 2 yang awalnya dari tanggal 17 November hingga 31 ya Desember 2024 akhirnya diperpanjang hingga 7 Januari 2025. Nah, selanjutnya ini yang ketiga ya. Jadi H-1 ya atau 1 hari sebelum penutupan, pemerintah mengadakan rapat kembali terkait penataan tenaga non-ASN ya.
dengan Kemendagri dan juga BKN. Nah, info ini saya dapatkan dari website resmi PAN-RB ya. Coba teman-teman cek di bagian berita, di sana dipublikasikan secara umum ya. Jadi teman-teman bisa baca di sana terkait rapat yang saya cantumkan di sini ya. Di tanggal yang sama, tepatnya tanggal 6 Januari 2025, ini ada penyesuaian jadwal seleksi P3K tahap 2. Ini yang awalnya sampai tanggal 7 Januari, diperpanjang hingga 15 Januari 2025 ya. Beberapa hari ya, 1 hari sebelum penutupan, tepatnya tanggal 14, ada siaran pers yang dipublikasikan oleh BKN. Untuk penjelasannya saya akan tampilkan. Nah, ini dia siaran pers dari BKN ya teman-teman mengenai kriteria pelamar tambahan seleksi P3K bagi pegawai non-ASN database BKN. Di sini dijelaskan juga terkait ketentuan baru ini. Jadi yang bisa mengikuti atau termasuk kriteria pelamar tambahan ini adalah yang pertama nih ya, pelamar yang tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pada tahap pertama. Jadi yang ini ya. Terus yang kedua, pelamar yang tidak memenuhi syarat seleksi administrasi pengadaan CPNS bisa ikut di tahap kedua. Yang ketiga, pelamar yang belum melamar seleksi pengadaan ASN. Dan yang keempat, pelamar yang memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi. Nah, ini pada tahap 1 ya, jadi bisa ikut ke tahap kedua. Selain itu, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu ya, sesuai dengan surat Menpan RB nomor B239 ya, yang ini tanggal 14 Januari apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Jadi ini ada beberapa ketentuannya teman-teman. Yang pertama, telah mengikuti seleksi CPNS namun tidak lulus. Jadi ini langsung diangkat paruh waktu ya nanti. Atau yang kedua, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi tahap 1, tahap 2, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan yang ada di instansi daerahnya gitu ya. Nah, karena adanya surat atau siaran pers tadi ya yang tanggal 14 itu, ada penyesuaian jadwal tentang seleksi P3K tahap 2 ini. Jadi diperpanjang lagi nih yang ketiga kalinya sampai 20 Januari 2025. Dari beberapa hal yang telah disampaikan, kebijakan pemerintah dan juga beberapa hal yang telah ditetapkan. Jadi sebetulnya latar belakangnya dari pasal 66 teman-teman ya. Kenapa bisa terjadi perpanjangan sampai 3 kali proses pendaftaran itu dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini tentang ASN ya, yang mengatur pegawai non-ASN itu wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember ya. Desember 2024. Nah, sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN. Ini kalau nggak salah ada di pasal 65-nya ya, atau nama lainnya sebagai pegawai ASN. Sehingga pemerintah ingin memaksimalkan ya kesempatan bagi tenaga non-ASN untuk bisa mengikuti tes P3K tahap 2. Dari beberapa perpanjangan ini sebetulnya jelas sekali bahwa pemerintah itu ingin memberikan kesempatan sebesar-besarnya pada tenaga non-ASN ya untuk bisa mengikuti tes seleksi P3K tahap 2. Dan tentunya pemerintah berharap dengan kebijakan ini masalah honorer itu bisa segera dituntaskan.
Nah, dengan beberapa kebijakan tadi, sehingga ada perubahan kategori prioritas tes ASN di tahap 2, teman-teman. Yang awalnya hanya 2 ya, jadi pegawai non-ASN yang tidak terdata BKN dan lulusan PPG, karena tadi ada kriteria tambahan, sehingga ada 3 kategori. Yang pertama, ini ada pegawai non-ASN yang terdata di BKN, ada pegawai non-ASN yang tidak terdata BKN, dan lulusan PPG Prajabatan. Begitu ya teman-teman. Dari beberapa kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, ada dampak positif dan negatifnya kalau menurut saya pribadi. Jadi dampak positifnya itu bila memang sesuai rencana pemerintah ya, maka tidak akan ada lagi pegawai honorer karena telah dituntaskan tahun ini. Sehingga mungkin nanti ke depannya prioritas ini dihapuskan ya teman-teman. Karena sudah tidak ada lagi honorer. Nanti honorer-honorer ini akan diangkat, ada yang paruh waktu, ada juga yang penuh waktu. Selanjutnya ada dampak negatifnya. Jadi untuk dampak negatif sendiri, ini akan terjadi persaingan untuk memperebutkan formasi P3K ya, yang tentunya formasinya nanti akan diperebutkan dan semakin ketat persaingannya. Apalagi yang di prioritas paling bawah ya, karena nanti P3K ini sebetulnya dilihatnya itu bukan dari nilai, yang pertama bukan dari nilai tapi dari tingkat prioritas. Dan tingkat prioritas yang paling bawah itu yang sangat dirugikan sebetulnya. Sehingga untuk lulusan PPG Prajabatan yang ada di prioritas paling bawah, ini akan memperkecil peluang ya untuk lulus dalam seleksi P3K di tahun ini. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa untuk tahun ini memang dilihatnya itu prioritas yang paling tinggi itu akan diutamakan. Karena PPG itu paling bawah, jadi menunggu sisa formasi prioritas yang ada di atasnya, gitu ya. Secara singkatnya seperti itu. Lalu bagaimana pendapat teman-teman terkait kebijakan pemerintah ini? Apakah teman-teman setuju atau tidak? Menurut pendapat saya pribadi, saya setuju ya dengan keputusan pemerintah terkait kebijakan yang telah dibuat, sehingga nanti guru-guru honorer ini bisa diangkat menjadi P3K, mau P3K yang penuh waktu ataupun paruh waktu, pemerintah pasti sudah membuat rencana ke depan ya. Jadi kabarnya memang yang paruh waktu ini ke depannya juga akan diangkat secara bertahap gitu. Kenapa tidak langsung diangkat? Karena dari beberapa sumber memang terkendala dengan anggaran daerah ya teman-teman, anggaran belanja pegawai. Dan mungkin ke depannya pengkategorian ini akan ditiadakan karena honorer sudah selesai ya, masalah honorer itu sudah selesai. Tidak lagi dilihat berdasarkan prioritas. Karena mudah-mudahan masalah dan kebijakan ini bisa berjalan dengan lancar bagi teman-teman yang sedang mengikuti tes di tahap 2 ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa lulus ya P3K tahun ini. Mungkin itu saja teman-teman informasi terkait P3K Guru ya di channel ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Terima kasih yang telah menonton dari awal dan hingga saat ini terus mengikuti channel ini. Saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.